Institusi penerima wajib lapor melalui asesmen dan rencana terapi UTC 5 Bidokes Polda Kalimantan Utara tahun anggaran 2025 kepada Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara Brigadir Jenderal Polisi Tatar Nugroho SIK SH. Kami persilakan. Wajahnya tegang semua. Saya jadi ikut tegang. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Ternyata kita apa-apa ya. Kalau apa-apanya semangat, jawabnya semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kabidokes yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Fitra. Yang saya hormati Karungkit Bayangkara tingkat 4. Tarakan atau Kaltara? Kaltara ya? Oh, Tarakan. Yang saya hormati seluruh panitia, kemudian narasumber dan peserta sosialisasi, bukan pelatihan ya Pak Tulus ya? Pelatihan. Oh, pelatihan. Di sini punya sosialisasi. Oke, sama aja. Sebagai hamba Tuhan, tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita hari ini bisa berada di sini dalam keadaan sehat. Semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Kita semuanya sehat untuk melaksanakan pelatihan petugas rehabilitasi ya untuk Polda Kalimantan Utara. Saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu ada 3 langkah utama ya. Ada 3 pendekatan. Yang pertama supply reduction, yang kedua demand reduction, dan yang ketiga adalah harm reduction. Supply reduction ini adalah upaya untuk menekan peredaran, ya, menekan suplainya. Jadi itu dilakukan biasanya dengan penegakan hukum. Demand reduction itu untuk menekan kebutuhan atau permintaan daripada narkoba, ya. Ini dilakukan dengan banyak cara, ya, dari mulai sosialisasi, edukasi, sampai kepada rehabilitasi. Tapi rehabilitasi ini juga masuk dalam harm reduction. Bagaimana kita mengurangi ya atau mitigasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Kaltara ini merupakan wilayah yang sangat terbuka, sekalian, ya. Berada di perbatasan, di mana perbatasan darat kita itu panjang sekali, 1008 km ya. Untuk batas perairan atau wilayah pesisir kita 2500 km. Sehingga dengan kondisi geografis demikian yang kita punya banyak pulau sampai 190 lebih itu yang terdata ya, yang ada penghuninya. Sehingga menempatkan Kaltara sebagai wilayah yang sangat terbuka, di mana di Kaltara banyak pintu-pintu masuk, ya, banyak pelabuhan-pelabuhan tikus. Oleh karena itu, di dalam survei yang dilakukan oleh BNN, angka prevalensi kita seluruh Indonesia 1,73 saat ini, ya, tadinya 1,75. Kalau 1,73 berarti dengan penduduk jumlahnya 760.000, itu angkanya mencapai 13.000 lebih, 13.300-an ya. Ini angka prevalensi. Sehingga pengguna di Kaltara ini cukup besar. Kemudian kalau kita melihat banyaknya atau tingginya pengguna, berarti demand-nya semakin tinggi gitu ya. Nah,
jalan satu-satunya untuk menekan demand ini adalah rehabilitasi. Nggak ada langkah lain. Karena sebagaimana undang-undang diatur dalam pasal 54 ya, undang-undang 35 itu mewajibkan hadirnya negara untuk para penyalahguna, para pengguna dan pecandu narkotika untuk direhabilitasi. Ini pentingnya mengapa kita harus tingkatkan upaya kita membuka aksesibilitas dan fasilitas rehabilitasi, yaitu untuk menekan angka prevalensi. Kalau ini tidak kita tekan, angka permintaan ini terus tinggi. Kenapa? Terus tinggi, tidak akan turun ya. Karena orang kalau sudah mencandu narkotika itu pasti dosisnya meningkat. Betul Pak? Ini para dokter tentunya sudah tahu ya, sudah paham masalah ini. Kalau dosisnya meningkat dari 0,06, 0,7, 0,8 sampai 1 gram dalam 1 minggu, bayangkan ya, kita akan terus kebutuhannya meningkat. Oleh karena itu kita berupaya salah satunya sebagai wilayah perbatasan pesisir yang Kaltara ini ditetapkan sebagai salah satu dari wilayah 10 prioritas. Artinya di Kaltara ini menjadi tandanya merah, ya, warning bahwa kita ini sudah sangat rawan. Belum lagi nanti kita bicara tentang dampak-dampak yang lainnya, multiplier efeknya dalam hal sosial, ekonomi, kemudian masalah kriminalitas. Ya. Di Kalimantan Utara saya melihat data, ya, bicara dengan Pak Kapolda, disampaikan bahwa mulai ada kejahatan-kejahatan terhadap anak, ya, pencabulan, ya, kemudian ada juga pemerkosaan. Kalau seluruh Indonesia sudah banyak contoh. Setelah di Padang itu orang jual apa? Gorengan, diperkosa, dibunuh. Setelah dicek ternyata candu narkoba. Saudara-saudara sekalian, kemampuan dari lembaga rehabilitasi yang ada sekarang ini sangat terbatas. Ya. Kita hanya mampu tahun ini 206. Ya, kita rehab. 2004. Dari jumlah berapa tadi? 13.300, baru 200 orang. Coba saudara-saudara bayangkan. Kecil sekali. Kenapa? Karena kita tidak punya fasilitas. Dan SDM kita terbatas. Kayak kami di BNN ini hanya punya, ini ya Pak Tulus CS ini, yang ada di Tanjung Balas, dan itu Mas Fahri yang ada di sini. Yang melayani rehabilitasi rawat jalan. Nah, ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, hadirnya Polda Kaltara hari ini untuk bersedia menerima wajib lapor, ya, artinya klien rehabilitasi, ini merupakan suatu langkah yang sangat strategis. Yang saya pandang ini sebagai, saya sebagai Kepala BNNP, saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Kaltara, khususnya Bidokes dan rumah sakit dan jajarannya. Ya. Nah, tentunya apa yang kita lakukan ini akan mendapatkan ridho, ya, dari Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena upaya kita ini adalah salah satu ibadah. Karena yang kita kerjakan ini adalah untuk kemanfaatan terhadap umat. Ya. Itu rekan-rekan, nanti di dalam 4 hari ke depan rekan-rekan akan mendapatkan berbagai materi tentunya yang akan bermanfaat di dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rehabilitasi. Ya, kami berpesan tolong ini jangan dijadikan hanya sebagai sarana kegiatan yang formalitas untuk supaya dapat sertifikat, tetapi tolong diperhatikan betul di dalam penyampaian materi nanti, sehingga rekan-rekan semua ketika kembali ke tempat tugas masing-masing bisa menerapkan atau mengimplementasikan ilmu yang sudah diberikan. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih
dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Kalimantan Utara, khususnya Bidokes dan jajarannya. Ya, nanti kita akan mendapatkan UTC 5 itu tentang penerimaan awal, screening, asesmen, rencana terapi, dan dokumentasi bagi profesionalisme bidang adiksi. Sebelum mengakhiri sambutan saya, ini saya dibuatkan pantun dengan Pak Tulus. Tadi di awalnya kok nggak ada pantun. Indah berlian di tangan aura kasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Iya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Santi, Santi, Santi. Teruskan. Lurus. Terang. Tak. BNN Provinsi Kalimantan Utara. Hormat. Gerak. Gerak. Lapor. Perwakilan, penyematan, tanda peserta. Sosialisasi PPWL. Siap. Laksanakan. Mohon izin Jenderal kembali berkenan bertahan di tempat.